masih ada kegiatan birding ke depan yang kita akan uji coba lagi dengan anak-anak mungkin sebagai bagian dari kegiatan kelas luaran. Dan hari ini memasuki tanggal 2 Oktober, sore nanti saya ada sedikit ajakan jalan-jalan oleh Pak dosen Eko Projoko yang sempat melibatkan kami dalam kegiatan penyelaman di melakukan underwater inspection khusus memeriksa lintas trek jalur pipa yang ada milik PLN kemarin. Sama juga linknya kalian bisa lihat di sini sebagai bagian pembelajaran terkait kegiatan-kegiatan penyelaman. Nah, kegiatan kali ini sih masih tema juga PLN juga, tapi ada di Sumbawa Barat. Kegiatannya seperti apa, dan mumpung kita satu kegiatan nyebrang ke pulau besar ya di bagian NTB yang lain di sebelah timur lagi, sekaligus juga bisa silaturahmi ke beberapa misan keluarga yang ada di sana, karena dalam alur keluarga jalur bapak saya memang banyak yang di sana, jadi sekaligus main-main ya, silaturahmi juga seperti itu. Dan tentunya juga meliput beberapa spot-spot alamnya seperti apa, jadi kalian bisa pelajari sambil main-main, mengenal lebih dekat kawasan Sumbawa itu seperti apa di bagian timurnya, di bagian baratnya, maaf. Yuk ketemu di perjalanan berikutnya. Sudah jam 7 malam, ba'da maghrib lewat. Jadi kita masih menunggu jadwal jemputan dari Pak Eko. Ya mungkin molor-molor dikit, wajar ya. Waktu Indonesia bagian Indonesia gitu. Oke, kita mampir di apa ini? MIC Islamic Center, Mataram Islamic Center, untuk Pak Eko mau sholat isya dulu. Jadi nunggu. Dari keterangan untuk sementara tadi dari Pak Eko bilang kita hanya berapa personil, jadi sekitar 4 mungkin ya. Saya, Pak Eko, lalu ada Pak sopir 1, termasuk nanti ada asisten dari rekan mahasiswa yang diajak Pak Eko. Mungkin nanti jemput setelah dari sholat isya ini. Rame ya. Mendung di altaran parkir. Hanya terlihat 3 mobil parkir. Wah, wara. Sungguh penyeberangan yang amat melelahkan. Pemilihan jadwal feri malam karena kami mengharapkan agar tersedia space lebih lega. Ternyata penumpang membludak.
Barusan kursi-kursi terisi penuh, meski sudah diatur rentang jarak sesuai standar protokol kesehatan, dan kami hanya bisa memanfaatkan area geladak kosong untuk bisa rehat, selonjoran bareng sejenak. Oke, tiba di Labuan Tano. Jadi sudah pukul berapa ini ya? Hampir jam 2. Nggak bisa banyak didokumentasikan karena sudah masih gelap ya, malam. Mungkin dalam arus baliknya lagi, semoga bisa lebih lengkap memberi gambaran tentang pintu dari arah barat Pulau Sumbawa. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Ini kucing nih nemenin ini di hotel IVA. Setrum kau. Oh, asik sekali. Jangan sudah kebiasaan deh tidur di sini. Terus, Oke, pagi Taliwang Sumbawa Barat, dan ini hotel IVA di pagi hari. Udara seger. Ini adalah beberapa parkiran di mobil-mobil dari para tetamu yang ada di sini. Kita akan coba jalan-jalan ya. Oke, kita nginepnya di Hotel IVA, Jalan Langsesat nomor 17 Taliwang Sumbawa Barat. Persis di depan Pertamina. Nah ini. Atau ya sedikit selatan dari pasar. Kita sih mau menyempatkan ke sana ya tadinya. Selamat pagi Sumbawa Barat. Jadi hari ini kita merencanakan segera cepat ya. Karena tadi dari informasi dari Pak Eko, kita akan bergerak lebih pagi karena terkait dengan tim dari penyelam lokal yang ada di sini akan melihat alur intake dari PLN airnya seperti apa, karena memang jam-jam pasangnya akan dimanfaatkan lebih pagi. Jadi sebentar aja kita jalan-jalan sedikit, lalu menyempatkan makan sarapan untuk kemudian berkoordinasi dengan tim penyelamnya. Yuk. Dan ini bagian wajah Taliwang lama ya. Jadi di depan sana sebelah timur itu tempat matahari terbit, terus ada penampakan bahwa sisa-sisa dari halimun pagi masih cukup kental, dan ini masih cukup memberi udara kesan segar ya. Belum nanti peralihan siang, panasnya akan berubah luar biasa. Yuk balik ke hotel lagi dah, waktunya nggak cukup kayaknya. Rumah-rumah panggung pinggir jalan. Oke, menu pembukanya telur rebus dan teh. Lalu sarapan nasi. Yummy. Assalamualaikum Pak Eko. Langsung ke arah apa namanya? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off. Oke, sudah tiba di Kampung Nelayan, Pelabuhan Kertasari. Ini Pak Boatman kita ini. Wah. Sekarang di sini halaman 5,5, ya.
Genre Yo, oh kasih nganu jadi pipanya temannya. untuk menunjukkan ke orang-orang PLTU bahwa Iya. oh masih ada gerakan air pondok gitu ya. Ya di tempat yang sekarang 5 meter ini sama ya di sana 8. Berarti dari ujungannya keluar. Oh ya. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, Tur 18. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Selalu gunakan APD meskipun kedodoran. Nah, ini adalah bagian dari water intake-nya. Dan pipa mengalir langsung ke tengah sana. Cuman kondisi sekarang ternyata setelah faktor hujan memberi subsidi kecerahan yang minim. Jadi kegiatan rencana untuk memantau kondisi perairan, mendokumentasikan kondisi airnya ini batal kita lakukan hari ini. Karena seperti ini ya, tidak memungkinkan. Percuma juga. Ini ada istilahnya aja. Terus baru kita lagi nanti kita buka. Mas orang. Sampah. Sampah masuk lah saya. Lubangnya 6, 7, 8, 9. 9. Apanya? Dalaman 9 NSL. Nah, pasca melakukan dialog dengan para staf PLN di lokasi dari bagian penampungan water intake, tentunya juga ada peluang-peluang lagi mempertegas apa saja kendala-kendala dan peluang-peluang hal yang bisa ditangani pada kesempatan ke depan, termasuk skenario dari penyelam, bukan menyelam ya, hanya sekedar untuk memeriksa kondisi ujung water intake yang saat itu sebenarnya kita akan lakukan dengan para penyelam alam yang ada di sana. Tapi terkait dengan karena faktor hujan, jadi kondisi airnya menjadi keruh, butek luar biasa. Sementara persis dia berada di bagian ujung-ujung water intake-nya. Tapi satu sisi dengan adanya peluang air lagi besar, artinya Pak Eko lalu memutuskan bahwa tim kita bergeser ke arah muara sungai, tapi di bagian tengahnya, bagian alur sungainya, yang juga menjadi sebuah peluang catatan karena dengan adanya air besar kita akan bisa mencatat faktor ketinggian air seperti apa, kecepatan arus sungainya seperti apa, laju arusnya, dan yang tentunya ini juga menjadi satu rangkaian ya, peluang-peluang dampak lingkungan sebagai catatan AMDAL bahwa dalam sebuah muara yang cukup besar langsung menuju ke laut, dia akan membawa peluang sampah, lalu ada laju sedimentasi yang mungkin bisa menjadi sangat mempengaruhi kecerahan air itu sendiri, apalagi di peluang-peluang pecahan ombak. Dan tentunya kenapa ada alasan mulut dari water intake itu digeser hingga ke kedalaman 8 meter yang ada di tengah, karena itu tadi ya, menyiasati bahwa tidak akan ada peluang-peluang juga sumbatan di bagian pipa terkait dengan kendala yang selama ini dialami, adanya peluang pasir itu yang masuk. Jadi lihat langsung, yuk. Nah, selanjutnya kita akan coba mengukur sungai terkait dengan arus maupun kedalaman. Apa nama sungainya belum jelas. Apa nama sungainya sih? Oh, Brangrea.
Jadi Sun. Habis ini lewat beton ini mungkin. Enggak. Belakang harus Merah semeter, kuning setengah. Berarti ha? Donem bawah apa semua penglaris mantap keren. Ke Masjid Agung dulu sobat. Ke jalan-jalan. Oke, jadi kita menyempatkan untuk sholat berjamaah dulu di Masjid Raya, Masjid Agungnya di Taliwang sini, memutar Telu Center. Dan ini merupakan pertama kali ya. Dulu ada satu cerita yang menarik karena di Tugu Menara Tinggi ini pernah ada kejadian orang bunuh diri pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Korban waktu itu ya. Bentar, saya tunjukkan menaranya. Nah ini. Dari atas ini loncat sini. Tadinya di situ mau mungkin ngejar kolam tapi jatuh di lantai. Alhasil nggak bisa bernapas lagi dengan baik, alias wafat. Masih sedang ada renovasi, perbaikan lantai di bagian luar. Nah ini masjidnya. Nah, ubah. Oke, keren. Oke, kita baru saja menyelesaikan sholat zuhur. Ba'da melakukan beberapa survei sungai tadi ya. Setelah survei untuk pengukuran kualitas perairan untuk mendokumentasikan kondisi perairannya, air laut tidak jadi, lalu mengukur arus dan jarak-jarak formasi lintas kedalamannya yang ada di Sungai Brangrea, baru kita makan siang lalu menuju ke sini sambil sekaligus nunggu tuntas hingga masuk waktu sholat asar. Jadi tetap bertahan di masjid ini. Yuk, beberapa jamaah juga sudah mulai datang.
das.